Avengers! Assemble. Dalam hampir semua cerita, baik fiksi maupun sejarah nyata, kekuasaan selalu digambarkan sebagai sesuatu yang menggoda. Semakin besar kekuatan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula ilusi bahwa ia berhak menentukan segalanya. Apa yang benar, apa yang salah, dan siapa yang layak dikorbankan demi kebaikan yang lebih besar. Kekuatan besar selalu datang dengan dua kemungkinan: kesempatan untuk melindungi dunia atau kesempatan untuk mengendalikan dunia. Dan disinilah masalahnya. Banyak tokoh kuat runtuh bukan karena mereka jahat sejak awal, melainkan karena mereka percaya bahwa kekuasaan mereka istimewa, bahwa niat baik cukup untuk membenarkan dominasi. Namun, di tengah pola berulang ini, ada satu karakter dalam budaya populer modern yang justru tampak aneh, bahkan kontradiktif. Seorang manusia biasa, bertubuh rapuh, tanpa ambisi kekuasaan yang ketika akhirnya diberi kekuatan luar biasa, tidak pernah berusaha menjadi penguasa. Steve Rogers, Kapten Amerika. Ia hidup di dunia yang penuh konflik, intrik, dan ketakutan. Ia memiliki kemampuan untuk memimpin, mengendalikan, bahkan memaksakan kehendak. Namun, sepanjang ceritanya, ia tidak pernah tergoda menjadi sosok yang di atas segalanya. Ia tidak mencari tahta. Ia tidak menginginkan kendali absolut. Ia bahkan sering menentang otoritas ketika kekuasaan itu mulai melenceng dari nilai kemanusiaan. Dan disinilah pertanyaan besarnya muncul. Bukan pertanyaan sederhana tentang kekuatan fisik. Bukan mengapa Kapten Amerika kuat. Tetapi pertanyaan yang jauh lebih dalam dan tidak nyaman. Mengapa seseorang dengan kekuatan sebesar itu tidak pernah tergoda oleh kekuasaan? Apa yang membedakan Steve Rogers dari begitu banyak figur kuat, baik fiksi maupun nyata, yang akhirnya jatuh ke dalam hasrat mengendalikan? Untuk memahami jawabannya, kita tidak bisa hanya melihat perisai yang ia pegang, atau serum yang mengalir di tubuhnya. Kita harus masuk lebih dalam, ke cara ia melihat dunia, ke identitas moralnya, dan ke logika hidup yang membuatnya memilih menjadi penjaga nilai, bukan penguasa manusia. Steve Rogers lahir di masa-masa depresi, sebuah era ketika kelaparan, kemiskinan, dan ketidakadilan bukan konsep abstrak, melainkan realitas sehari-hari. Tubuhnya kecil, penyakit membuatnya rapuh, ia bahkan tidak memenuhi standar paling dasar untuk menjadi tentara. Namun, justru di titik itulah identitasnya terbentuk. Steve Rogers tumbuh sebagai seseorang yang terbiasa kalah secara fisik, tetapi tidak pernah kalah secara moral. Ia tahu rasanya tidak punya kuasa. Ia tahu rasanya dipinggirkan. Dan dari pengalaman itu, ia belajar satu hal penting, bahwa kekuatan bukan tentang kemampuan memukul lebih keras, melainkan tentang kemampuan memilih untuk tidak menindas ketika memiliki kesempatan. Inilah perbedaan mendasar Steve Rogers dengan banyak figur kuat lainnya. Sebelum ia memiliki kuasa, ia sudah memiliki identitas yang utuh. Ia tidak mendefinisikan dirinya berdasarkan apa yang bisa ia lakukan, melainkan berdasarkan apa yang ia tolak untuk lakukan. Ketika serum super akhirnya memberinya kekuatan luar biasa, serum itu tidak menciptakan moralitas baru. Ia hanya memperbesar apa yang sudah ada di dalam dirinya. Dan inilah poin krusial yang sering diabaikan. Kekuasaan tidak mengubah siapa kita. Ia hanya memperjelasnya. Carl Jung menyebut sisi gelap manusia sebagai shadow self, bagian dari diri yang muncul ketika dorongan ego lebih kuat daripada kendali moral. Dalam The Archetypes and the Collective Unconscious 1959, Jung menjelaskan bahwa kekuatan akan memanggil bayangan terdalam manusia, ambisi, dominasi, rasa superior. Jika bayangan itu tidak dikenali dan dikendalikan, maka kekuasaan akan menjadi alat penghancur.
Steve Rogers memahami ini secara intuitif. Karena sebelum ia menjadi kuat, ia sudah terbiasa hidup tanpa kuasa. Ia tidak pernah mengejar kekuatan untuk menutupi rasa rendah diri. Ia tidak pernah melihat kekuasaan sebagai alat pembuktian diri. Sebaliknya, ia melihat kekuasaan sebagai beban moral. Itulah mengapa Kapten Amerika tidak pernah ingin menguasai dunia. Ia tidak tertarik menjadi penentu nasib orang lain. Yang ia inginkan hanya satu hal yang sederhana, namun jauh lebih berat. Melindungi martabat manusia, bahkan ketika itu berarti melawan arus, melawan perintah, dan melawan sistem. Identitasnya sudah terbentuk jauh sebelum kekuasaan datang. Dan karena itulah, ketika kekuasaan akhirnya berada di tangannya, ia tidak pernah menjadi budaknya. Logika moral Steve Rogers tidak pernah dibentuk oleh otot, senjata, atau serum super. Ia dibentuk oleh nilai-nilai yang sederhana, namun tidak bisa ditawar. Ada 3 prinsip yang secara konsisten mengarahkan setiap keputusannya. Pertama, keadilan sebelum kemenangan. Bagi Steve Rogers, menang tidak pernah menjadi tujuan akhir. Jika kemenangan dicapai dengan mengorbankan nilai kemanusiaan, maka kemenangan itu kehilangan maknanya. Ia lebih memilih kalah dengan bermartabat daripada menang dengan cara yang melanggar prinsip. Kedua, manusia sebelum hasil. Dalam dunia yang terobsesi pada efektivitas dan efisiensi, Steve Rogers menolak logika bahwa manusia hanyalah variabel dalam perhitungan. Setiap individu, baginya, memiliki nilai yang tidak bisa dikonversi menjadi angka. Ia tidak melihat korban sebagai kerugian yang dapat diterima. Ia melihat mereka sebagai manusia yang seharusnya dilindungi. Dan ketiga, prinsip sebelum popularitas. Steve Rogers tidak tertarik menjadi simbol yang dicintai banyak orang. Jika itu berarti, ia harus berkompromi dengan nurani. Ia siap dibenci, disalahpahami, bahkan dicap sebagai pembangkang selama ia masih berdiri di sisi yang menurutnya benar. Dalam psikologi moral, Lawrence Kohlberg menjelaskan bahwa manusia dengan tingkat perkembangan moral tertinggi tidak lagi bergantung pada aturan eksternal, hukuman, atau imbalan. Mereka bertindak berdasarkan prinsip etis universal, keadilan, martabat, dan hak asasi manusia. Kapten Amerika berada pada level ini. Ia tidak bertanya apa yang diizinkan. Ia bertanya, apa yang benar? Dan disinilah konflik utama antara kekuasaan dan integritas muncul. Kekuasaan selalu menawarkan jalan pintas, hasil cepat, kendali penuh, dan rasa aman semu. Integritas sebaliknya menuntut kesabaran, konsistensi, dan keberanian untuk berkata tidak ketika semua orang berkata ya. Banyak pemimpin dalam sejarah, baik nyata maupun fiksi, mengejar kekuasaan dengan alasan tujuan mulia. Mereka percaya bahwa hasil akhir akan membenarkan cara apapun yang ditempuh. Steve Rogers justru melakukan kebalikannya. Ia menolak cara yang salah, meskipun itu menjanjikan hasil yang terlihat lebih baik. Ia bisa memaksakan kehendak. Ia bisa mengambil alih kendali. Ia bisa menjadi figur otoritas tertinggi. Namun, ia memilih untuk tidak melakukannya. Karena bagi Steve Rogers, kekuasaan yang mengorbankan integritas bukanlah alat untuk kebaikan, melainkan awal dari penyimpangan. Dan di titik inilah, Kapten Amerika menjadi simbol yang berbeda. Bukan simbol kemenangan, tetapi simbol keteguhan moral di tengah godaan kekuasaan. Dalam banyak cerita, baik fiksi maupun dunia nyata, kekuasaan hampir selalu dibungkus dengan niat baik. Demi keamanan, demi stabilitas, demi masa depan yang lebih baik. Masalahnya, sejarah menunjukkan satu pola yang terus berulang. Niat baik sering menjadi pintu masuk menuju penyalahgunaan kekuasaan. Banyak karakter dalam fiksi percaya bahwa jika mereka diberi kendali penuh, dunia akan menjadi tempat yang lebih teratur, lebih aman, lebih efisien. Steve Rogers melihat logika ini sebagai jebakan. Ia memahami satu hal yang jarang disadari oleh mereka yang mengejar kuasa, bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi oleh tanggung jawab moral akan selalu mencari pembenaran baru untuk terus meluas.
Inilah mengapa kutipan Lord Acton menjadi sangat relevan. Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Acton tidak berbicara tentang tokoh jahat. Ia berbicara tentang manusia biasa yang diberi kekuasaan terlalu besar tanpa mekanisme pembatas. Steve Rogers membaca dunia dengan kacamata yang sama. Ia tidak melihat kekuasaan sebagai solusi, melainkan sebagai ujian karakter. Karena semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, semakin besar godaan untuk menganggap dirinya lebih tahu, lebih benar, dan lebih berhak menentukan nasib orang lain. Disinilah perbedaan mendasar Kapitan Amerika dengan banyak figur kuat lainnya. Ia tidak pernah bertanya, seberapa besar kendali yang bisa kuambil? Ia bertanya, seberapa besar tanggung jawab yang sanggup kupikul? Steve Rogers sadar bahwa kekuasaan absolut hampir selalu berakhir pada satu hal, hilangnya kebebasan atas nama ketertiban. Ia menolak menjadi diktator yang berniat baik. Ia menolak logika bahwa manusia harus dikendalikan demi mencegah mereka berbuat salah. Karena baginya, masyarakat yang aman tetapi kehilangan kebebasan bukanlah masyarakat yang layak dipertahankan. Inilah sebabnya Kapitan Amerika lebih memilih posisi yang sulit, berdiri di antara kekacauan dan tirani, melindungi kebebasan sambil menerima resiko ketidaksempurnaan manusia. Logika ini bertolak belakang dengan banyak narasi kekuasaan modern yang memuja kontrol, pengawasan, dan dominasi sebagai solusi atas ketakutan. Steve Rogers justru percaya bahwa kebebasan selalu beresiko, namun kekuasaan tanpa tanggung jawab selalu berujung pada penindasan. Dan karena itu, Kapitan Amerika tidak pernah tertarik menjadi penguasa dunia. Ia memilih peran yang jauh lebih berat, penjaga nilai, bukan pemilik kekuasaan. Bukan tentang siapa yang paling kuat di medan tempur, melainkan tentang siapa yang cukup dewasa untuk menahan diri ketika memiliki kekuatan. Kapten Amerika tidak pernah memimpin sebagai raja dunia. Ia tidak berdiri di atas manusia lain. Ia berdiri di tengah mereka. Ini bukan kebetulan. Ini adalah fondasi cara berpikir Steve Rogers tentang kekuasaan. Kapten Amerika adalah simbol republik, bukan dalam arti negara tertentu, melainkan dalam arti yang lebih tua dan lebih dalam. Sebuah gagasan bahwa kekuasaan tidak dimiliki oleh satu individu, melainkan dipinjam sementara demi kepentingan bersama. Dalam republik, kekuasaan tidak boleh absolut. Ia harus dibatasi, diawasi, dan selalu dapat dipertanyakan. Bukan karena manusia jahat, tetapi karena manusia rentan tergoda. Steve Rogers memahami bahwa masyarakat yang sehat bukanlah masyarakat yang dipimpin oleh satu sosok paling kuat, melainkan masyarakat di mana setiap individu tetap memiliki suara, martabat, dan hak untuk tidak setuju. Inilah sebabnya Kapten Amerika seringkali tampak tidak patuh. Bukan karena ia anti-otoritas, melainkan karena ia anti-otoritas yang kehilangan legitimasi moral. Ia tidak percaya pada kekuasaan yang hanya mengandalkan perintah. Ia percaya pada kekuasaan yang lahir dari kesadaran dan persetujuan. Dalam teori politik modern, Jürgen Habermas menyebut ini sebagai demokrasi deliberatif. Sebuah sistem di mana legitimasi kekuasaan lahir dari diskusi rasional, konsensus, dan nilai moral kolektif. Between Facts and Norms, 1996. Kapten Amerika adalah representasi hidup dari gagasan ini. Ia tidak memaksakan kebenaran dengan kekuatan. Ia berusaha mempertahankannya dengan keteladanan. Steve Rogers tidak ingin dunia yang rapi karena dikontrol. Ia ingin dunia yang stabil karena warganya sadar. Inilah mengapa ia menolak menjadi diktator kebaikan. Karena dalam pandangannya, bahkan kebaikan yang dipaksakan tetaplah penindasan. Ia lebih memilih dunia yang berisik, berdebat, dan tidak sempurna, daripada dunia yang tenang karena semua orang dipaksa patuh. Di titik ini, Kapten Amerika bukan hanya pahlawan super. Ia menjadi pengingat yang tidak nyaman, bahwa kebebasan individu selalu lebih penting daripada kenyamanan kolektif yang semu. Bahwa negara, institusi, dan sistem seharusnya melayani manusia, bukan sebaliknya. Dan bahwa kekuasaan yang benar bukanlah kekuasaan yang paling kuat, melainkan kekuasaan yang paling mau membatasi dirinya sendiri.